Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Della di Jero Movie. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Jero Movie. Dan buat yang belum, yuk di subscribe dulu. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke jalan ceritanya yuk. Film diawali di negara Jepang, tepatnya di kota Tokyo. Terlihat seorang wanita di atas gedung pencakar langit. Dia bernama Avery, agen CIA yang sedang menjalankan sebuah misi. Dia melihat foto si target di layar ponselnya. Lalu kemudian, ketika sampai di bawah, seseorang hampir saja melihatnya. Lalu kemudian, setelah itu dia pun masuk ke dalam gedung tersebut. Sementara itu di dalam gedung, seorang laki-laki sedang menelpon. Rupanya, dia adalah seorang yang ada di handphone Avery tadi. Lalu tiba-tiba, Avery meminta laki-laki tersebut membuka berangkasnya. Who do you work for? CIA? Hurry up. Setelah berangkas itu dibuka, tiba-tiba, setelah dia mengalahkan anak buah laki-laki tersebut, Avery langsung mengejar targetnya. Para anak buah si target berusaha membunuhnya. Dia terus mengejar, dan tiba-tiba perkelahian pun tak dapat dihindari, hingga pada akhirnya scene berpindah ke Kroasia. Terlihat Avery sedang pulang ke rumahnya. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama David. Rupanya, hari itu adalah hari jadi mereka. Dan David sudah menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Selama ini, Avery tidak pernah mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Bagi David, Avery hanyalah seorang istri yang mencintai keluarganya saja. Keesokan harinya, Avery sudah berada di kantornya. Dia didatangi oleh atasannya yaitu Howland. Dan langsung diajak rapel tertutup. When you were in Japan, this went down in Krakow. Mereka membicarakan sepak terjang pembunuh bayaran kelas atas yang bernama Kelly. Why is a top assassin solely taking contracts for the Russian mob? Dan beberapa hari yang lalu, Kelly melakukan pembunuhan pada 2 agen yang menyamar atas suruhan mafia Rusia. Maybe this will help us identify him. That would be one hell of a coup. Finish your report and take the rest of the day. Thank you, sir. Hey, I'm home. Sesampainya di rumah, dia dikejutkan keadaan rumah yang sudah berantakan. Bukan hanya itu, suaminya juga tak ada di sana. Tak lama kemudian, suara handphone berdering. Who is this? Your husband dies. Failure to comply. Rupanya, yang menelpon adalah pelaku. Dan jika ingin suaminya selamat, dia meminta Avery mengambil sebuah file yang disembunyikan di gigi palsu seorang yang saat ini sedang ditahan oleh CIA. Dan dia hanya diberi waktu 9 jam. File itu bernama Canary Black. Dia juga mengatakan agar Avery mengangkat sebuah telepon di salah satu gang pada jam yang telah ditentukan jika tidak ingin suaminya dibunuh. Hello? Serena, it's me. Lalu Avery menghubungi temannya bernama Sorina, yang merupakan seorang peretas, dan meminta bantuannya untuk melacak lokasi panggilan masuk terakhir. Sorina mengatakan bahwa pelacakan akan makan waktu, dan meminta Avery menunggu. So are we good? Hurry. Avery kembali ke kantornya dan mencari tahu tentang file Canary Black. Tapi, dia tidak menemukan hasil. Sementara itu,
Sorina akhirnya berhasil mengirimkan lokasi terakhir ponsel yang dipakai pelaku. Tanpa menunggu lama, Avery langsung menuju ke sana. Tapi dia tidak menemukan apa-apa, hanya sebuah cincin dan juga handphone yang berdering. Yeah. Ketika diangkat, rupanya itu dari sang pelaku yang sudah tahu bahwa Avery akan melacak lokasi ponsel tersebut. Dia juga mengatakan, saat ini Avery sedang menginjak ranjau yang telah mereka pasang. Setelah telepon ditutup, Avery langsung meledakkan bom ranjau itu dengan cara Bouncing Betty. Avery langsung menuju penjara CIA untuk mengambil file yang diminta oleh penculik suaminya. Dia menemui Max dan meminta izin menginterogasi tahanan di sana. Di saat dia menginterogasi, tahanan itu menolak untuk berbicara. Fuck you, you American cunt. Avery langsung menggunakan kekerasan dengan mencabut gigi tahanan itu yang berisi file Canary Black. Akan tetapi, rupanya gigi tersebut telah kosong. Max langsung masuk dan menghentikannya. Tapi Avery melawan dan langsung kabur dari tempat itu. Max menemukan gigi yang telah dicabut telah kosong, membuat dia yakin bahwa Avery telah mencuri sesuatu. Avery berhasil lolos, tapi kini dia telah menjadi buronan CIA. Who is she? My best, sir. There's no way that she's a traitor, sir. That's exactly what she is right now. What file are we after? Canary Black. Sementara itu di kantor CIA, Holland dihubungi wakil direktur yang bernama Evan. Dia memberitahu bahwa Canary Black adalah file yang sangat berbahaya dan bisa memeras sebuah negara. Bahkan, bisa juga membuat perang dunia ketiga terjadi. Dan apabila file itu jatuh ke tangan yang salah, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Avery kemudian menyelinap masuk ke rumah Holland dan memakan ponsel istrinya untuk menghubungi Holland. It's me. Dia memberitahu bahwa dia bukan seorang pengkhianat. Semua yang dilakukan untuk menyelamatkan David yang saat ini diculik. Dan penculiknya meminta file Canary Black sebagai tebusannya. Lalu, Avery meminta Holland menemuinya di sebuah taman untuk menjelaskan semuanya. I'm sure Jarvis will sort it out. Jesus Christ, Avery, this is one hell of a... Everyone's looking for you. They're setting me up to take the fall. Di saat Avery menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba I can't lose him, Jarvis. We'll find him. On the ground, now! akhirnya Avery ditangkap. Dalam perjalanan menuju markas CIA, ternyata mobil mereka telah dibuntuti. Backfield, we got company. Dan tak berapa lama kemudian, akhirnya Avery berhasil lolos. Hello. I'd like a room for 2 nights, please. Singkat cerita, Avery menuju hotel dan menginap dengan nama samaran. Sampainya di dalam kamar, ia langsung menyiapkan peralatannya, lalu keluar dari jendela dan menyelinap ke kamar lainnya. Rupanya kamar tersebut adalah kamar pesanan dari wakil direktur CIA. Tak berapa lama, Evan pun masuk. Lalu kemudian, Evan pun tak bisa meminta tolong, karena dia telah dipasangi topeng pengedap suara. Lalu, Avery minta file cadangan Canary Black padanya. Tapi, Evan tidak mau memberitahunya.
Lalu kemudian, akhirnya dia mengatakan bahwa file tersebut ada di gudang CIA dengan keamanan khusus yang tak mungkin orang bisa memasukinya. You're a smart one. Lalu Avery pergi setelah memukul Evans. Avery kemudian menghubungi Sorina dan meminta bantuannya sekali lagi. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di atas gedung dengan menggunakan drone. Avery terbang menuju tempat penyimpanan master file cadangan Canary Black. Come get me into. Akhirnya, Avery berhasil mengcopy file Black Canary tersebut. Ketika dia akan pergi, tiba-tiba Server room breach, lock it down. untunglah Avery bisa lolos dari tempat itu. Dengan segera, dia meminta ponsel Sorina dan mengirim pian ke Holland agar melacak handphone tersebut. Avery langsung menuju lokasi telepon umum yang telah ditentukan oleh mafia yang telah menculik David. Ketika sampai di sana dan mengangkat telepon tersebut, tiba-tiba Avery pun tertangkap. Scene berpindah ke markas para penculik. Di sana mereka sudah mempersiapkan sebuah siaran langsung. Sementara itu di kota New York, sedang terjadi pertemuan KTT Persatuan Global. Di saat pertemuan itu sedang berlangsung, tiba-tiba Ladies and gentlemen of the United States government, I have in my possession Canary Black. layar TV berubah siaran langsung para penculik yang sudah berhasil mendapatkan file Canary Black. Lalu, dia meminta setiap negara membayar 1% dari pendapatan pajak mereka dalam 1 jam ke depan. Awalnya, para petinggi negara di sana tidak peduli. Akan tetapi, penculik langsung mematikan jaringan listrik internet dan juga lainnya kepada negara Singapura. You have each been sent an account. You have 1 hour to comply. Dan kini mereka mulai ketakutan. Sementara itu, Holland melacak handphone Avery. Sampainya di lokasi, dia langsung masuk dan menembak 2 penjaga di depan. Holland terus menyusuri lorong, namun tiba-tiba Drop your gun. lalu dia dibawa ke pemimpinan para penculik. Tanpa banyak bicara, Holland langsung ditembak. Setelah itu, pimpinan penculik mendatangi Avery yang sedang mengikat tangannya. I have Canary Black, and now the world will pay for your weakness. If you release those files, millions of people will die. Let me see David. We had a deal. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk membawa David ke tempat tersebut. Bukannya melepaskan seperti kesepakatan yang telah mereka sepakati, David malah langsung ditembak kakinya di depan Avery. Untunglah David belum mati. Lalu pimpinan penculik tersebut keluar dan menyuruh anak buahnya menyiksa Avery dan suaminya. Sementara itu di pertemuan KTT Persatuan Global, keadaan semakin kacau. Satu persatu negara mulai mentransfer uang pada para penculik, dan mereka pun mulai tersenyum melihat itu. Japan je platio 40 milijardi. Anak buah penculik mulai akan menyiksa David dan Avery, akan tetapi kemudian Avery pun kaget karena dia tahu suaminya hanyalah laki-laki biasa. Who the fuck are you? Yeah, husband. Lalu dia meminta suaminya menjelaskan semuanya atau Avery akan menembaknya.
I botched a job for the Russian mob. You're Kali. Rupanya, suaminya selama ini adalah pembunuh bayaran yang bernama Kali, dan dia terpaksa menjadi suruhan mafia Rusia untuk membayar hutangnya sebesar $20 juta pada mereka. Jesus Christ, so everything is a lie. Akan tetapi, tentang pernikahan dan perasaannya pada Avery adalah sesuatu yang nyata. Promise. Fuck you. Lalu Avery meminta David untuk memutuskan jaringan internet di sana, dan dia akan memburu para penculik. Di saat Avery menyusuri lorong, dia menemukan Holland yang sudah tidak bernyawa. Sementara itu, David berhasil menemukan sumber listrik di tempat itu lalu dia langsung merusaknya. Listrik pun langsung mati. Begitu juga jaringan internet di sana. Sementara itu, Avery telah menemukan tempat para penculik. Tanpa ragu, dia langsung menyerang mereka. Para penculik berusaha kabur, tetapi Avery langsung mengejarnya. Akan tetapi, salah satu anak buah penjahat berada di belakang Avery dan akan langsung menembaknya. Untunglah David datang. Kini para penculik tersisa 2 orang. Avery terus mengejar mereka. Akhirnya salah satu di antara mereka tertembak. Dan peluru Avery tersisa 1 saja. Lalu kemudian, Avery pun terdesak. Akan tetapi kemudian, Avery langsung berlari untuk mematikan laptop yang sudah aktif kembali. Untunglah, dia berhasil mematikan di waktu yang sudah kritis. David mendekatinya untuk meminta maaf dan meminta Avery menerimanya kembali. We have each other, just like always. Do we? I'm not so sure. Just give me one more chance. Akan tetapi CIA tiba di sana. Lalu David kabur dan melompat ke sungai. Sementara Avery ditangkap oleh CIA. Singkat cerita, Avery diinterogasi oleh Evans. You took the entire world to the brink of war. I own you. And for the rest of your miserable life. Lalu seorang wanita masuk dan menyuruh Evans keluar. That will be all, Deputy Director Evans. Who the hell are you? Do close the door on your way out. Mr. President. Yes, sir. Wanita itu mendekati Avery dan menawarkan pekerjaan di MI6 atau akan membusuk di penjara. Avery pun menerimanya. The world needs saving. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum, bye-bye.